Wanita ini memfitnah suami putriku, Hier. Dia harus dihukum. Anticorps. Yang mulia, ini adalah para jinshi dari ujian keping. Article Ujian Tianshir. Mohin Yang Mulia Memberi Persetujuan Dengan Panakarjan. Menunjuk Zhuangyuan baru. Xiao Jincheng. Istrinya Sheng Fenghe. Sheng Fenghe. Fenghe. Yang mulia, pemberontak telah menyerbu. Lindangi harem. Aku sendiri akan memadamkan kekacauan ini. ERQ. Yang Mulia, ER kita Telah diculik oleh orang jahat. Cari sampai ke ujung dunia. Aku akan menemukan Hierku dan membawanya kembali. Baik. Hier. Hier, sudah 15 tahun. Aku dan Ibu Suri mencarimu, sangat menderita. Langit punya mata. Hierku telah kembali. Menunjuk Xiao Jincheng sebagai Zhuangyuan baru. 7 hari lagi di Balaiwanhua akan diadakan jamuan Zhuangyuan, mengundang pejabat sipil dan militer, serta pasangan Zhuangyuan baru untuk hadir. Baik. Atas mandat surga, Kaisar memerintahkan, setelah hamba mempelajari dengan seksama upacara ujian, dalam pemilihan orang berbakat, secara khusus menganugerahkan Xiao Jincheng gelar Zhuangyuan. 7 hari lagi di Balaiwanhua. Akan diadakan jamuan Zhuangyuan, mengundang pasangan Zhuangyuan baru untuk hadir. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar panjang umur, panjang umur, panjang umur. Lihat ini. Selamat, suamiku, kerja kerasmu akhirnya terbayar. Feng He, kau telah menikah denganku selama 3 tahun. Kau terus menderita mengikutiku. Sekarang, akhirnya kau bisa menjalani hidup yang lebih baik. Cepat kemasi barangmu. Kita akan berangkat ke ibu kota. Suamiku, aku segera pergi. Suamiku, apakah kita akan berhenti untuk beristirahat sebentar? Mengapa? Aku sekarang adalah Zhuangyuan, murid Kaisar. Masa depanku tak terbatas. Kau, wanita desa tak berpendidikan sepertimu, tidak pantas untukku. Kelak saat aku sukses besar, dan rumahku penuh kemewahan, aku akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Wanita ini tiba-tiba menghilang. Orang tua angkatnya, mungkinkah akan datang mencarinya? Basmi sampai ke akar-akarnya. Akankah ada masalah? Ayah, aku sekarang adalah Zhuangyuan. Aku akan segera menikahi wanita terhormat dari keluarga terkemuka. Di masa depan, aku pasti akan mencapai kedudukan tinggi. Menjadi pejabat tertinggi. Masalah kecil ini tidak perlu dikhawatirkan. Baiklah, cepat pergi. Tolong, adakah orang lain? Tolong, tolong. 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 Berhenti.
Jenderal, ada orang di dalam air. Selamatkan orang itu. Orang itu masih hidup. Kenapa begitu kotor? Jangan menghalangi bisninku. Jika nanti kamu lapar, datanglah padaku. Aku akan memberimu makanan. Itu dia. Panggil tabib. Aku sekarang adalah sarjana terbaik, murid kaisar. Masa depanku tidak terbatas. Wanita desa bodoh sepertimu mana mungkin pantas untukku? Kelak saat aku mencapai puncak kesuksesan dan berlimpah kekayaan, aku akan membakarkan lebih banyak uang kertas untukmu. Jengen. Mimpi buruk? Tenang, kamu sudah aman. Siapa kamu? Ini di mana? Ini ibu kota. Aku jenderal penjaga negara, Mu Lingfeng. Yendromyu? Kaulah yang menyelamatkanku? Jangan bergerak. Tubuhmu lemah. Terima kasih, Jenderal Mu. Camus. Apa Camus un gars? Apa yang terjadi? Xiao Jincheng sudah menghadap kaisar di istana. ATA. Saat aku menyelamatkanmu, aku ingin memberitahu kerabatmu. Jadi aku mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa kamu sudah menikah. Suami Mu, Xiao Jincheng. Adalah sarjana terbaik baru yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Orang tua Mu. Ada apa dengan orang tuaku? Pada hari kejadianmu, rumah orang tuamu terbakar dan mereka tewas dalam kobaran api. Xiao Jincheng menikahi. Putri sah wakil Menteri Keuangan. Besok dia akan membawa penggantin baru ke istana. Untuk menghadiri jamuan, sarjana terbaik yang disiapkan kaisar untuknya. Kepulanganku ke ibu kota kali ini adalah untuk masalah ini. Genuine Sarjana terbaik? Henggen Tin Baru? Ada apa denganmu? Apakah kamu menjadi seperti ini karena ulah Xiao Jincheng? Aku ingin pergi. Kumohon. Bawa aku ke istana. Suamiku. Ini adalah Jenderal Besar Penjaga Negara, Jenderal Mu Lingfeng. Dia memiliki banyak prestasi militer, berkedudukan tinggi, dan sangat dihargai oleh Kaisar. Hamba menghormat Jenderal Mu. Sarjana terbaik, silakan duluan. Jenderal terlalu berbaik hati. Pergilah balas dendam tanpa ragu, bahkan jika seluruh dunia menghalangimu. Aku akan melindungi. Terima kasih, Jenderal. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan kembali setelah menyelesaikan sesuatu. Baik. Cepat, cepat. Putriku Hier sudah tiba di istana. Aku harus segera menemuinya. Permaisuri dan putri mahkota telah terpisah selama 15 tahun. Hari ini akhirnya bisa berkumpul kembali. Selamat, Yang Mulia. Selama 15 tahun ini, aku selalu memikirkan Hier setiap hari, setiap kali mengingatnya.
accuse la lutte actuasa menant Hermata. Aku terlalu banyak berutang kasih sayang ibu padanya. Mulai sekarang aku harus menebusnya dengan baik. Gadis itu siapa? Melapor. Permaisuri. Itu adalah orang yang dibawa Jenderal MU ke istana. Aneh. Aku merasa ada ikatan. Keakraban yang aneh dengan gadis ini. Permaisuri, profil samping gadis itu terlihat agak mirip denganmu saat muda. Memang sangat mirip. Mungkinkah? Dia adalah putriku Hier? Yang mulia Permaisuri. Sarjana terbaik baru sudah membawa istrinya dan menunggu di aula Wenhua. Kaisar memanggil Anda. Ternyata bukan dia. Ayo pergi. Paduka Kaisar. Kapan kita akan mengakui Hier sebagai putri kita? Permaisuri, ini adalah jamuan sarjana terbaik yang berkaitan dengan upacara pemilihan pejabat. Senior pejabat ada di sini. Kita jangan terburu-buru dulu. Tidak akan terlambat untuk mengakui putri kita setelah jamuan. Tapi Tenanglah Permaisuri. Bukankah Hier sekarang baik-baik saja? Tidak hanya selamat, dia juga menemukan suami yang baik. Xiao Jincheng ini sangat berilmu. Dia pasti akan menjadi menantu idaman yang terpelajar dan bijaksana. Paduka Kaisar, kita terlalu banyak berutang pada Hier. Nanti kita harus menebusnya dengan baik. Tenanglah Permaisuri. Aku sudah menyiapkan titah untuk menganugerahi keluarga Xiao. Ibu Xiao akan dianugerahi gelar Nyonya Pangkat 1 dan keluarga Xiao akan diberikan 10.000 tail emas, sebuah kediaman, 100 pelayan, dan 10.000 hektar tanah subur. Adapun Xiao Jincheng, sang menantu, tidak lama lagi dia juga akan dipromosikan dan mencapai puncak kesuksesan. Dan juga Hier, kita harus segera mengembalikan gelarnya. Tentu saja. Ayo. Kaisar tiba. Hidup Kaisar. 1.000, 10.000, sejuta tahun. Hidup Permaisuri. 1.000, 10.000, sejuta tahun. Para menteri, bangkitlah. Silakan duduk. Terima kasih, Baginda. Saya dengar putri kesayangan Permaisuri telah diculik 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu, beliau sangat menyukai wanita muda yang memiliki ikatan dengannya. Sekarang tatapannya kepadaku, Penu Casey Sion. Sepertinya beliau menyukaiku. Mungkin saja, aku juga akan dianugerahi gelar kehormatan. Sekarang aku telah menjadi sarjana utama dan menikah dengan putri sah dari Menteri Keuangan. Baginda dan Permaisuri menatapku dengan tatapan kagum. Masa depanku akan cerah cemerlang. Prospekku tak terbatas. Sarjana utama baru, Xiao Jincheng. Menghadap Baginda. Tuan Xiao, tidak perlu terlalu hormat. Anda adalah sarjana utama pilihan saya. Bakat Anda luar biasa. Kelak pasti akan menjadi pilar utama kerajaan Xiao dan saya. Terima kasih, Baginda. Istri sarjana utama terlihat sangat akrab, seolah pernah bertemu. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Hamba melihat Yang Mulia Permaisuri juga sangat akrab. Silakan duduk. Sarjana utama memang muda dan berbakat. Sangat tampan. Sarjana utama berbakat luar biasa. Istrinya sangat cantik. Mereka benar-benar pasangan yang serasi, membuat iri. Anda berdua terlalu memuji. Baginda dan Permaisuri sangat memuji suamiku. Suamiku juga telah mendapatkan kehormatan di antara para pejabat. Kenaikan pangkat sudah di depan mata. Selamat, suamiku. Jika aku tahu Baginda dan Permaisuri Begitu mengagumiku. Seharusnya aku tidak buru-buru menikahi pengantin baru. Mungkin saja hari ini mereka akan menjodohkan putri mereka kepadaku. Ah, sayang sekali. Ini pertama kalinya Tuan Xiao masuk istana. Pasti agak gugup. Datanglah lebih sering nanti. Pelen-pelen akan terbiasa. Benar sekali. Tuan Xiao, nanti ajaklah istrimu sering-sering ke istana. Terima kasih, Baginda. Terima kasih,
Yang Mulia Permaisuri. Baginda terlalu baik. Pada Sarjana Utama baru ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya baik padanya, Baginda juga sangat ramah pada istri sarjana utama. Sheng Penge Sudamat. Orang ini hanya sedikit mirip dengannya, itu saja. Tidak mungkin itu dia. Sekarang aku sangat dicintai oleh Baginda dan Permaisuri. Kelak pasti akan cepat naik pangkat. Tidak ada yang boleh menghalangi masa depan. Baginda. Tuan Xiao berbakat luar biasa. Lembut dan patuh. Saya sangat senang melihatnya. Mulai hari ini, saya mengangkatnya sebagai sarjana pembaca Akademi Hanlin. Terima kasih, Baginda. Sarjana pembaca Akademi Hanlin sangat terhormat. Anugerah seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak dahulu kala, ibu menjadi mulia karena anaknya. Tuan Xiao, ibumu membesarkanmu dengan sangat sulit. Saya sudah mengeluarkan titah untuk menganugerahi ibumu, Nyonya Liu, gelar kehormatan peringkat 1 saat ini. Beliau seharusnya sudah menerima titah itu. Seharusnya gelar kehormatan itu diberikan kepadaku. Kebaikan Baginda begitu besar. Hamba sangat terharu. Tuan Xiao memiliki moral dan bakat yang seimbang. Semua ini memang pantas Anda dapatkan. Moral dan bakat seimbang? Dia, Xiao Jincheng, kehilangan semua nurani. Pantas menerima hukuman dari langit. Ini wanita. Siapa ini? Tidak kenal. Belum pernah melihat wanita ini. Ini kejahatan besar. Baginda, Yang Mulia Permaisuri. Hamba ingin mengajukan pengaduan kepada Baginda. Ini. Berani sekali masuk istana Tanpa Aizen. Pengawal, seret dia keluar. Baginda. Hamba ingin melaporkan Sarjana Utama baru, Xiao Jincheng, atas pembunuhan dan pembakaran. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah dia sudah mati? Suamika hanyalah seorang sarjana yang berhati murni. Beraninya kau memfitnahnya? Berhati murni. Tahukah kau bahwa dia telah kehilangan semua nurani dan merencanakan kejahatan? Baginda. Sebelum hamba datang ke ibu kota, ayah hamba pernah mengingatkan hamba Untuk berindak rendah hati. dan tidak menunjukkan keunggulan. Namun, hamba tidak pernah menyangka Di bawah kekuasaan Baginda. masih ada orang yang begitu berani. Memfitnah hamba. Hamba memohon Baginda dan Yang Mulia Permaisuri untuk membela suami hamba. Putriku, Hia, diculik sejak kecil, menderita begitu banyak. Aku tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun lagi. Baginda, wanita inimazu Istana Tanpaisan. Dan Monfitna Sarjana Utama baru. Dia harus dihukum berat. Pengawal. Seret wanita ini keluar. Baginda, setiap kata yang hamba katakan adalah benar. Xiao Jincheng mencoba membunuh hamba, dan juga membakar serta membunuh orang tua hamba. Dia kehilangan semua nurani, dan tidak bisa dimaafkan oleh hukum langit. Hamba memohon Baginda untuk membela hamba. Baginda, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Dia memfitnah hamba. Baginda, Yang Mulia Permaisuri. Saya selalu bersama suami saya. Saya paling tahu bagaimana sifat suami saya. Dia bahkan akan merasa bersalah selama 3 hari jika menginjak seekor semut. Bagaimana mungkin dia membunuh dan membakar? Wanita ini jelas-jelas hanya menyudah tanpa bukti. Berani-beraninya berbuat lancang di hadapan Baginda. Pukilai dia. Berlutut. Aneh. Mengapa tiba-tiba aku merasakan sakit di dada? Yang mulia, bukankah ini wanita yang kita temui di taman kerajaan tadi? Memang benar dia. Wanita ini memfitnah suami putriku, Hia. Dia harus dihukum. Antican. Antican. Ling Feng, apa maksudmu ini? Me l'apporte pas du cas.
Wanita ini adalah orang yang saya selamatkan dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Yamalang Teladjanya Yaole, Oranja, Empire Keilonggornyawa. Orang tuanya juga dibakar hidup-hidup. Wanita ini terkena. Pasti mengandung ketidakadilan yang besar. Mengapa Anda tidak membiarkannya berbicara sampai selesai? Yang mulia? Ling Feng selalu berperang di medan laga. Tidak mengerti urusan duniawi. Sekarang malah budget melindungi wanita ini. Mungkinkah ada alasan tersembunyi? Mungkinkah karakter Xiao Fuma benar-benar bermasalah? Yang mulia, Permaisuri, hamba sama sekali tidak mengenal wanita ini. Hamba benar-benar difitnah. Yang mulia, Permaisuri. Suami saya Siriap Hari belajar di rumah, berusaha keras untuk mengejar ketenaran. Sama sekali tidak mengenal wanita. Dari luar, hamba bisa menjadi saksi. Karena Hier mengatakan demikian, itu berarti Fuma tidak ada masalah. Ling Feng mungkin salah paham. Ling Feng, aku percaya pada karakter Xiao Qi. Kau pasti salah paham. Aku tidak akan menyelidiki diri atas tanggung jawab membawa orang ke istana tanpa izin. Urusan ini tidak perlu kau tangani lagi. Ya, Jenderal MU. Kau selalu berperang di medan laga. Tidak tahu betapa jahatnya hati manusia. Jangan sampai tertipu. Hati manusia memang jahat. Yendro Mew, kau dan aku bertemu secara kebetulan. Kau tidak memperkeh. Aku tidak menyalahkan. Tetapi, Seya Perkaya padanya. Suami yang tidur seranjang denganku selama 3 tahun, mencelakaiku sampai mati. Sang jenderal yang kutemui secara kebetulan, malah menyelamatkanku dari kesulitan. Bahkan berani membentak Kaisar, demi melindungiku. Jenderal MU, hari ini ada pesta sang juara. Jika ada masalah, bicarakan nanti saja di bawah. General Mu, hari ini adalah pesta sang juara. Jangan merusak keceriaan yang mulia. Dan Permaisuri. Aku akan membawamu turun dulu. Nanti aku akan melaporkan kepada Kaisar. Mange Mazalaini. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu mencari keadilan. Xiao Jincheng, kau membunuh orang tuaku. Aku pasti akan membalas dendam itu. TAPI. Aku tidak ingin melibatkan Jenderal MU. Kau memfitnah suamiku, lalu ingin pergi begitu saja? Yang mulia, wanita ini, di depan istana memfitnah suamiku. Merusak reputasi suamiku. Jika dia dibiarkan begitu saja pergi, lalu bagaimana suamiku di masa depan menghadapi ini? Terlebih lagi, wanita ini tanpa panggilan. Memasuki istana dengan koneksi, bertindak seenaknya, melanggar aturan. Kalau begitu di kemudian hari, keamanan yang mulia dan permaisuri, bagaimana bisa terjamin? Saya mohon Yang Mulia menghukum wanita ini di tempat, sebagai peringatan. Yang mulia, apa yang dikatakan Nyonya sang juara sangat benar. Jika di masa depan semua orang masuk istana dengan koneksi, maka Yang Mulia dan Permaisuri akan lebih berbahaya. Nyonya sang juara dan Tuan Za, apakah meragukan jenderal ini? Sejak kecil, jenderal ini bersama kakeknya berperang di medan laga demi menjaga negara. Seluruh keluarga MU adalah pahlawan yang setia. Semuanya gugur di medan perang. Saat ini keluarga MU hanya tersisa jenderal ini masih menjaga perbatasan. Kau meragukan jenderal ini membunuh Kaisar? Tidak. Bawahan tidak bermaksud begitu. Yang mulia. Jenderal MU salah paham. Istri bawahan sama sekali tidak bermaksud begitu. Istri bawahan hanya terlalu melindungi suaminya, sampai salah bicara sesaat. Mohon Jenderal MU berbesar hati. Jangan ambil pusing dengannya. Jenderal MU, hamba salah bicara sesaat. Mohon Jenderal MU memaafkan hamba. Jenderal MU ini terlalu sombong, memasuki istana tanpa izin. Sekarang malah menindas Hier kita. Yang mulia, Anda harus membela Hier. Seluruh keluarga, mu berjasa melindungi negara. Apalagi MU Ling Feng dengan banyak sekali prestasi perang. Aku setidaknya harus memberinya sedikit muka. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menindas Hier. MU Ling Feng dan seluruh keluarga MU adalah pahlawan yang setia. Tidak ada yang meragukan keluarga MU. Xiao Qing adalah pejabat yang menjadi juara ujian istana pilihanku. Penasehat akademik Akademi Hanli. Kalian, satu ahli militer dan satu ahli sastra, adalah talenta yang kuhargai. Yang mulia benar.
Hamba akan mundur sekarang. Tidak akan mengganggu keserian Anda. Wajah ini. Tunggu. Ada apa? Mungkinkah permaisuri berubah pikiran? Dia akan melindungi wanita itu? Tidak akan. Tatapan permaisuri pada sangat antusias. Jelas dia menyukaiku. Menurutku dia ingin membelaku, menghukum wanita itu. Apa perintah Anda, permaisuri? Lepascan Cadarnia. Sungguh memukau seluruh negeri. Wajah yang sangat rupawan. Yang mulia. Permaisuri, gadis ini terlihat seperti Anda saat muda. Yang mulia. Mungkinkah kita salah? Wanita ini adalah Hier kita. Beta telah mengutus orang untuk menyelidiki tentang Hier kita yang menikah dengan Xiao Jincheng, istri sahnya. Perkara sebesar ini, bagaimana mungkin beta salah? Tetapi, Wanita ini dulu memonopoli suamiku. Sudah mati tapi arwahnya masih gentayangan. Menyesap Kustana. Merusak kesepakatan kita. Sekarang di depan permaisuri. Merebut perhatianku. Kau memfitnah suamiku. Berani-beraninya menghasut permaisuri. Sanggup hantas mati. Coba saja kau berani bergerak lagi. Kukira kau tidak tahu apa-apa. Terlihat jelas sekarang. Kau sudah lama bersama Xiao Jincheng, terlibat dalam persekongkolan. Kematianku dan orang tua juga berkaitan denganmu. Dasar kau wanita, berani-beraninya memukulku. Jenderal MU, tolong lepaskan istriku. Perutku sakit sekali. Sakit sekali perutku. Baginda, istriku sedang hamil, pasti karena... Dia dipukul oleh wanita itu. Menyebabkan gangguan pada kehamilannya. Kau. Cepat panggil tabib istana. Hier Beta, bertahun-tahun terlantar di luar, mengalami banyak penderitaan. Beta akhirnya berhasil menemukannya. Sama sekali tidak boleh membiarkannya ditindas lagi. Sungguh kacau urusan ini. Siapa yang benar dan siapa yang bohong? Tercutu. Anakku. Beraninya kau, berani berbuat kejahatan di depan Beta. Tangkap. Baginda Beta tidak. Bajanda. Permaisuri, sakitnya. Jika anakku tidak bisa diselamatkan, aku juga tidak ingin hidup lagi. Istriku. Anakku. Cepat panggil orang, bantu dia ke aula belakang. Tangkap dia. Siapa yang berani? MU Ling Feng, beraninya kau memberontak. Bajanda. Hamba tidak berani. Wanita ini awalnya dengan niat buruk, menyesap Kustana, sekarang di hadapan Beta dan permaisuri, memukul istri sang sarjana, menyebabkan gangguan pada kehamilannya. Janin di kandungannya sulit diselamatkan. Dia tidak hanya sangat berat, tetapi juga sangat kejam. Jika hari ini Beta tidak menghukumnya dengan berat, bukankah itu akan membuat dunia menertawakan Beta? Segera masukkan dia ke penjara surgawi. Bajanda. General, jangan durhaka lagi kepada Baginda. Meskipun priestasmu, Jemilang, kau sekarang terang-terangan membantah Baginda. Sangatlah berbahaya. Seret dia. Bajanda. Bébé Rapard, il a lu Bukanka Bajanda Bertania Kepada en bas. Tentang kali ini menahan suku barbar. Hadiah apa yang dibutuhkan? Hamba akan menjawab Baginda sekarang. Hamba ingin menggunakan jasa militer. Untuk menukar nyawanya. Yenderl. MU Ling Feng, kau memimpin 7.000 pasukan elit, melawan 70.000 suku barbar, 1 melawan 10. Peluang hidup tipis.
Kembali dengan kemenangan berlumuran darah. Prestasi militer yang begitu gemilang. Beta ingin memberimu hadiah yang sangat besar. Namun kau gunakan hadiah melimpah ini untuk menukar nyawanya. Bukankah Bajinda berkata, Hadiah apa yang hamba inginkan? Pilih sendiri. Hamba memilihnya. Yenderl. Miu Lingfeng. Apakah kau dalam pertempuran membuat otakmu bodoh? Wanita ini berhati jahat, berhati busuk. Bagaimana bisa kau tidak melihatnya? Karena hamba percaya padanya. Mu Lingfeng, Baroninnya kau. Berkali-kali menentang beta. Apa kau benar-benar berpikir beta tidak berani membunuhmu? Baginda, tenangkan dirimu. Jenderal Mu. Kau, demi wanita seperti ini, menghancurkan masa depanmu sendiri. Apakah itu sepadan? cependant, Mu Lingfeng, jangan bicara lagi. Aku tidak sepadan. Bawa dia. Ini saat aku berusia 15 tahun. Bertarung di medan perang bersama kakek. Saat menangkap pemimpin musuh. Wakil jenderal musuh menusuk dadaku dengan pedang dan bekas luka yang tertinggal. Saat itu, dadaku tertusuk anak panah ini. Tetap berhasil menangkap pemimpin musuh. Membantu kakek memenangkan pertempuran itu. Menghancurkan 3 kota musuh berturut-turut. Dan di sini. Ini saat aku berusia 17 tahun. Melindungi kota Jing'an. Oleh jenderal tangguh musuh itu bekas luka karena serangan mendadak. Saat itu kakek menyuruhku. Aku menghindar tepat waktu, barulah lenganku ini terselamatkan. Saat itu, aku menyeret lengan yang hampir patah. Berdarah parah. Menangkap hidup-hidup jenderal tangguh itu. Baru m'embantu, Piak kita m'emperta encore. Kota itu. Dalam pertempuran itulah. Kakekku gugur. Satu-satunya kerabatku hilang. Ini saat aku berusia 19 tahun. Membawa 30 prajurit elit menerobos kamp musuh. Membakar Limbung Musu. Menangkap hidup-hidup pemimpin musuh. Pasukan kita menang tanpa pertempuran, tetapi aku kena tebas 3 kali oleh musuh, hingga perutku terkoyak. Aku menahan ususku, Menengang Kuda Dongon Konkan. menyandera pemimpin itu, kabur kembali ke kamp. Bajinda. Semua hal ini, aku tidak meminta apapun. Hanya memohon Baginda mengampuni nyawanya. Baginda, Jenderal tua MU, seumur hidup mengabdi di medan perang. Seluruh anggota keluarga MU yang setia baru berhasil mendapatkan bagi dinasti Xia Raya kami kedamaian dan kemakmuran. Sudahlah. Berhenti bicara. Jika istri Sang Zuangyuan dan bayi di kandungannya dalam keadaan selamat, aku akan mengampuni nyawanya. Jika sesuatu terjadi pada istri Sang Zuangyuan dan bayi di kandungannya, meskipun kau Mu Lingfeng menjamin dengan nyawamu, aku tidak akan mengampuni. Selama istri Sang Zuangyuan belum dipastikan keselamatannya, Tenjia dulu di istana. Yang mulia, Anda bisa tenang. Selama istri Sang Zuangyuan tidak apa-apa, aku pasti tidak akan menyulitkannya. Nona, silakan. En bas Berteri Makazi kepada Yang Mulia. Ada masalah. Tuan Dan Nyonya. Hamba mendengar ada seorang wanita mengacau di pesta Sang Zuangyuan, mengadu kepada kaisar, mengganggu ketenangan kehamilan istri Sang Zuangyuan. Situasinya sangat genting. Apa? Siapa yang berani Vegetalansang? Sampai menghadap kaisar, mengadu atas nama anakku? Hamba mendengar deskripsi mereka. Sepertinya. Seperti yang mereka katakan. Seperti wanita itu sebelumnya. Tidak mungkin. Mustahil. Tidak ada hantu di dunia ini.
Mungkinkah Sheng Fenghe, wanita itu, belum mati? Ya, hamba mendengar. Dia diselamatkan oleh Jenderal Agung Pelindung Negara. Kalau Bejdu wanita ini benar-benar tidak mati. Wanita ini hidupnya benar-benar kuat. Jika dia tidak mati, maka anakku tidak bersalah. Anakku ditunjuk oleh Yang Mulia sebagai Zuangyuan baru. Kini juga dianugerahi sebagai Sarjana Akademi Hanlin. Dan Yang Mulia menganugerahkan kepada keluarga Xiao kami 10.000 tael emas dan gelar bangsawan tingkat pertama untuk sang istri. Tidak boleh dirusak oleh wanita itu. Hal yang paling mendesak saat ini adalah kita harus segera ke istana. Pergi ke istana untuk APA? Apakah kau bodoh? Tentu saja untuk menuntut wanita itu. Tuntut saja dia. Dia menikah dengan keluarga Xiao kami selama 3 tahun tanpa melahirkan dan tidak menghormati mertuanya. Itulah sebabnya anak menceraikannya. Dia tidak bisa menjadi istri sang Zuangyuan, menikmati kemewahan dan kekayaan. Jadi jangan fitnah anakku. Ide bagus, ide bagus. Mari kita segera ke istana untuk menghadap Kaisar. Untuk membersihkan nama baik anakku. Tidak perlu terlalu sopan, kau terluka. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Pertama kali aku melihatmu, aku merasa sangat akrab. Seolah-olah aku pernah melihatmu di suatu tempat. Ibu Suri begitu cantik. Akankah anakmu tumbuh menjadi secantik Ibu Suri, nanti? Ketika Hier dewasa nanti, dia akan lebih cantik dari Ibu Suri. Saat Hier dewasa, Ibu Suri akan menjadi tua. Ibu Suri tidak tua. Agar Ibu Suri selalu muda, Hier bisa memilih untuk tidak tumbuh dewasa. Dazar Bodo Kessil. Nona, siapa namamu? Melapor kepada Yang Mulia Permaisuri. Hamba bernama. Mungkinkah kau adalah Hierku? Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri, istri sang Zuangyuan sudah sadar. Yang Mulia meminta Anda untuk datang. Dia sudah sadar. Benar, istri sang Zuangyuan sudah sadar. Kami khawatir Yang Mulia Permaisuri. Takut Yang Mulia Permaisuri akan tercek. Cepatlah kemari. Jika istri sang Zuangyuan baik-baik saja, aku akan membujuk Kaisar untuk membiarkanmu pergi. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Mengapa kau memukulku? Makluk buta, tahukah kau siapa yang kau tersinggung? Katakan, aku akan membuatmu ketakutan sampai mati. Mungkinkah karena dia berasal dari keluarga terkemuka? Dia bisa semena-mena menindas orang lain? Benar, berada di keluarga terkemuka memungkinkan untuk menindas keturunan rendahan sepertimu. Jika bukan Demi, Jenderal MUS Sake. Hari ini aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Penjaga, layani dia dengan baik. Yang Mulia, Hier telah sangat diperlakukan tidak adil. Mengapa kau belum mengakuinya selama seluruh dunia tahu? Dia adalah Permata Kezayongan kita. Tidak akan ada yang berani menindasnya. Hier terpengaruh kehamilannya. Dia tidak bisa dikejutkan lagi. Jika dia mengetahui identitas aslinya, dia pasti akan sangat terkejut dan senang. Jika ini mempengaruhi janin di kandungannya, itu akan buruk. Apa Yang Mulia katakan Sang Benar. Hanya saja wanita yang mengadu itu. Saya merasa seolah-olah saya pernah bertemu dengannya. Permaisuri sangat merindukan putrinya. Melihat wanita manapun, dia merasa pernah bertemu. Yang Mulia, jika Hier baik-baik saja. Le Pascan saja wanita itu. Dia menindas Hier kami. Dia pantas dihukum mati. Jika bukan karena Mu Lingfeng melindunginya dengan nyawanya, aku tidak akan mengampuninya. Yang Mulia, orang tua Zuangyuan baru memohon bertemu. Mengapa kerabat datang saat ini? Dia pasti tahu bahwa Hier telah ditindas. Itulah sebabnya dia berani datang untuk mencari keadilan untuk Hier. Tidak disangka mereka benar-benar peduli pada Hier. Tampaknya Xiao Jincheng, pangeran mahkota ini, memang pilihan yang tepat. Apa yang dikatakan Permaisuri memang masuk akal. Kita berhutang terlalu banyak pada Hier. Kali ini, mertua-mertuanya memasuki istana.
Kita seharusnya memperlakukan mereka dengan baik. Apa yang dikatakan permaisuri memang masuk akal. Ada dekrit kaisar. Orang tua Zhuangyuan baru Xiao Jincheng. Diizinkan naik tandu ke istana. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Tuan. Saya dengar di dalam istana Kekaisaran hanya kaisar dan permaisuri yang bisa naik tandu. Bahkan Perdana Menteri saat ini dan pangeran dari keluarga kekaisaran harus berjalan kaki. Ini adalah anugerah luar biasa yang diberikan kaisar kepada kami. Sebuah kehormatan besar. Pasti karena bakat putraku yang luar biasa dan sangat dicintai oleh Yang Mulia. Dan menantu perempuan kami yang baik, yang memegang posisi tinggi. Ya. Menantu perempuan kita tidak seperti yang dulu. Wanita berstatus rendah. Sama sekali tidak berguna. Silakan masuk. Menghormat Kaisar. Semoga Kaisar hidup 10.000 tahun. Yang Mulia Permaisuri. 1000 tahun. 1000 tahun. Ribuan tahun. Keraba. Kerabat, bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Apa urusan kalian datang kemari? Yang Mulia, kami ingin menuntut seorang wanita. Wanita, apakah kamu berbicara tentang wanita yang itu yang menerobos masuk istana untuk mengajukan gugatan di pesta juara ujian? Benar, dialah orangnya. Wanita itu berbicara omong kosong, mencemarkan nama baik putraku. Kami datang ke sini untuk menjelaskan semuanya kepada Baginda. Baginda, putra hamba sejak kecil sudah banyak membaca buku, berbudi luhur dan rendah hati. Dia tidak akan pernah melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum apapun. Putraku mulai belajar pada usia 3 tahun. Nasak sekolah pada USIA 4 tahun. Baik di musim dingin yang pahit, maupun di musim panas yang terik, dia tidak pernah lengah. Dia telah bekerja keras siang dan malam selama puluhan tahun, baru bisa mencapai gelar terhormat hari ini. Dan ditunjuk oleh Baginda sebagai juara ujian yang baru. Baginda dan Ibu Suri juga adalah orang tua. Pasti dapat memahami penderitaan hamba. Hamba siang malam menanti. Akhirnya putra hamba bisa menonjolkan diri. Namun dia difitnah oleh orang jahat. Dijebak oleh orang jahat. Menanggung ketidakadilan. Hamba sangat berduka. Hamba mohon Baginda menghukum wanita itu. Dan membersihkan nama putra hamba dari tuduhan. Kasihan hati orang tua di seluruh dunia. Jika putri kami, menanggung ketidakadilan ini, kami juga akan merasa sakit hati. Aku sudah berjanji pada Ling Feng, jika Hier baik-baik saja, aku akan melepaskan wanita itu. Jika sekarang masih memperkarakannya, bukankah aku akan dianggap ingkar janji? Benar. Jenderal MU melindunginya dengan jasa perangnya. Baginda setidaknya harus memberinya sedikit pertimbangan. Apalagi gadis itu juga sangat menyedihkan. Baginda, Yang Mulia Permaisuri. Wanita itu paling pandai menyamar. Di depan orang, dia berpura-pura menjadi sosok yang menyedihkan, mengundang belas kasihan. Baginda, Ibu, jangan sampai tertipu olehnya. Benar, Baginda. Asal wanita itu dibawa kemari untuk berhadapan dengan kami di pengadilan. Baginda akan bisa melihat wajah aslinya. Lebih baik juga untuk mengklarifikasi. Orang, bawa wanita itu kemari. Baginda, wanita itu dipukuli hingga luka parah dan sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana bisa begini? Ketika aku baru saja menjenguknya, dia masih baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Siapa yang memukulnya? Ini, hamba juga tidak tahu. MU Ling Feng itu orang yang keras kepala dan tidak takut mati. Jika dia tahu wanita ini dipukuli di istana belakang, dia pasti akan membuat kekacauan besar. Hamba akan pergi melihatnya. Yang Mulia Permaisuri, jangan sampai tertipu. Ola wanita itu. Dia paling pandai berpura-pura sakit dan lima. Pasti dia sendiri yang melukai dirinya, sengaja menipu Baginda dan Yang Mulia Permaisuri. Benar di seluruh negeri ini. Siapa yang berani melakukan penyiksaan pribadi di bawah penguasaan Baginda dan Yang Mulia Permaisuri, ini adalah kejahatan besar yang tak terampuni. Menantu hamba sedang hamil 6 bulan dan mengalami keguguran karena dipukul olehnya, namun tidak sampai membuat keributan besar seperti ini. Dan mengganggu Baginda dan Ibu Suri. Dia memang pandai berpura-pura. Bawa wanita itu kemari. Jika dia pingsan, angkat dia kemari untukku. Baik, Baginda.
dia benar-benar terluka. Panggil tabib istana. Baik, Baginda. Baginda, tidak perlu memanggil tabib istana. Baginda, lihatlah wanita ini. Bukankah dia sudah sadar? Oh, kamu wanita. Kamu mencemarkan nama baik putraku di hadapan Baginda dan Yang Mulia Permaisuri. Merusak kesucian putraku. Kamu pantas mati 1000 kali. Berani-beraninya kamu menindas menantu perempuanku. Menyebabkan dia keguguran dan janinnya tidak bisa diselamatkan. Kamu wanita keji. Pasti akan mendapat azab dari langit. Wanita ini tiba-tiba menghilang. Apakah orang tua angkatnya? Akan datang mencari? Cabut akar-akarnya. Di rumah tidak ada uang lagi. Cepat pergi minta pada orang tuamu. Ibu, orang tuaku sudah tua. Sebagai anak perempuan, aku tidak bisa berbakti kepada mereka. Aku tidak bisa lagi meminta uang kepada mereka. Tidak berguna. Ibu, semua maharku sudah kuserahkan padamu. Sekarang aku bekerja sebagai pencuci pakaian, mencari nafkah. Aku tidak pernah berdiam diri sehari pun. Mahar yang kau bawa itu habis dalam waktu kurang dari setahun. Jadi pencuci pakaian, berapa uang yang bisa kau dapatkan? Bahkan tidak cukup untuk putraku membeli 4 harta karun cendekiawan. Jika hari ini kau tidak mendapatkan uang, jangan harap bisa makan. Jika masih tidak bisa mendapatkan uang, jual saja ke rumah bordil. Pasti bisa mendapatkan beberapa perak. Kalian pasangan kejam. Tuhan Maha melihat. Kalian pasti akan menerima balasan. Baginda, Anda yang mulia dan berkuasa. Mengapa tidak bisa membedakan benar dan salah? Berani sekali menghina kaisar. Baginda, lahatlah wanita, ini Bajra Lansang. Menurut hamba, dia harus diseret keluar dan dieksekusi di tempat. Benar, Baginda. Dia bahkan berani menghina Anda. Hal apa lagi yang tidak akan dia lakukan? Tidak masuk akal, wanita licik. Kamu sangat berani. Baginda memanggilmu kemari adalah untuk memintamu berhadapan langsung dengan orang tua keluarga Xiao dan menjelaskan semuanya. Bagaimana bisa kau langsung mempertanyakan Baginda? Tahukah kau bahwa ini adalah tindakan tidak hormat kepada atasan? Melanggar hierarki, kejahatannya patut dihukum mati. Betul, dia pantas dibunuh sekeluarga. Orang tuaku sudah dibunuh oleh putramu. Mana ada 9 kerabat? Sekarang di dunia ini, aku tidak punya kerabat lagi. Hanya tinggal aku sendiri. Nyawaku sudah tidak berharga. Paling buruk yang mati saat. Tapi langit tidak adil. Membiarkan Xiao Jincheng, Yang Kiji Itu, menjadi juara ujian yang baru, dengan moral seperti itu. Jika kelak dia menjadi pejabat, berapa banyak jiwa yang tidak bersalah yang akan mati di tangannya? Di hadapan kami, dia masih berani mencemarkan nama baik putraku. Apakah dia benar-benar berpikir kami mudah ditindas? Mengapa melihatnya terluka dan bersedih? Hatiku terasa sangat sakit. Ada apa denganmu? Baginda, entame Mangapa. Setiap kali aku melihat wanita ini terluka, aku selalu merasakan nyeri di dada. Menurutmu apakah kita salah? Wanita ini adalah HR kita. Ibu Suri, Anda berpikir yang tidak-tidak lagi. Tidakkah Anda mendengar dia bilang punya orang tua, dan katanya orang tuanya sudah dibakar hidup-hidup? Benar juga. Wanita ini jangan memutarbalikkan fakta. Menipu Baginda dan Ibu Suri. Memutarbalikkan fakta? Apa itu hitam? Apa itu putih? Putranya Xiao Jincheng dengan sengaja ingin mencelakaiku dan membakar hidup-hidup orang tua. Dia tidak punya hati nurani, tidak dapat dimaafkan. Kau berani bicara omong kosong lagi. Anti-camp. Pinggangku. Siapa kau? Beraninya di depan Baginda dan Ibu Suri. Kau berani main tangan. Baginda, Anda harus menegakkan keadilan bagi hamba Baginda. Baginda, orang ini
di depan Anda, berani menyerang kami. Jika kami keluar dari istana Wenhua ini, apa kami akan tetap hidup? Mu Lingfeng, Baronin Yakao. Bajinda, Bukan Amerika. Yang terlebih dahulu di depan Anda, menyerang nona ini? Ini, Baginda pernah berjanji kepada hamba hanya akan menahannya di istana selama beberapa hari dan tidak akan menyakitinya. Baginda tidak boleh menarik janji. Ling Feng di depan Baginda, mengapa begitu tidak sopan? Perkataan kaisar adalah perintah. Mu Lingfeng, Baronin Yakao. Bajinda. Yendrel. Jangan karena aku bertengkar dengan Baginda. Tolong, tolong. Tidak apa-apa. Baginda. Mu Lingfeng. Apa yang ingin kau lakukan? Dia terluka. Hamba akan membawanya ke tabib. Hamba sudah memanggil tabib istana. Tidak perlu Baginda khawatir. Hamba akan membawanya kembali ke kediaman untuk diobati. Hejabat, ini sangat berani. Berani-beraninya menentang tidak. Mu Lingfeng, jika kau berani membawanya pergi sekarang, hamba akan memenjarakan kalian berdua bersama di penjara. Baginda, redakan amarah Anda. Jenderal Mu, Anda salah paham. Baginda dan saya tidak pernah menyakiti nona ini. Saya bahkan mengunjunginya tadi pagi. Quelle obéis-tu? En bas un Jean Bertagnac et Padaï du Suri. Mengapa dia bisa terluka begitu parah? Mu Lingfeng, apa kau sedang menanyai hamba? Hamba tidak berani. Tapi, Yendrel. melapor kepada Baginda. C'est bel homme en bas datant que Istana Wenhua. Hamba sempat ke rumah sakit istana. Tabib istana sudah memberitahu hamba bahwa Nyonya Zhuang Yuan sudah tidak apa-apa. En bas Mémon Bajinda, mange un camp en bas. Membawa Nona Sheng kembali. Nona Sheng? Dia Bermarga Sheng? Ya, benar. Ibu Suri. Siapa namanya? Dia Bernama. General. General. Jangan sampai Anda tertipu oleh Wanita jahat ini. Dia adalah wanita yang diusir dari keluarga Xiao. Barang bekas yang tidak diinginkan putra saya. Wanita seperti ini sama sekali tidak pantas untuk Anda. Wanita Buangong, keluarga Xiao? APA. Dia. Betul, Jenderal, Anda berstatus mulia. Wanita seperti apa yang tidak bisa Anda dapatkan? Mengapa harus terobsesi dengan sepatu rusak ini? Kalian berdua ini benar-benar tidak tahu sopan santun di usia tua. Mange-lui arcan katakata kotor, kepada seorang wanita lemah. Betapa tidak pantasnya. General Cow. Kalian semua diam. Nona, siapa namamu? Menjawab Ibu Suri. Hamba bernama Sheng Feng He. Baginda, dia? Ibu Suri, jangan terburu-buru. Biarkan hamba bertanya dengan jelas. Kau bilang dia adalah wanita buangan keluarga Xiao, istri Xiao Jincheng? Baginda, bukan istri, tapi wanita buangan. Sheng Feng He berperilaku tidak baik, tidak menghormati mertua, menikah ke keluarga Xiao kami selama 3 tahun, tidak punya anak. Putra saya, sebelum menjadi Zhuang Yuan, sudah menceraikannya. Betul, Baginda. Istri putra saya adalah putri kandung dari pelayan Kementerian Keuangan, Su Yunyan. Su Yunyan? Kau bilang Nyonya Zhuang Yuan bernama Su Yunyan? Dia adalah Here. Betul, Ibu. Salah. Benar-benar salah. Semuanya salah. Baginda, kita salah. Dia adalah Here. Kita sebelumnya mempersulitnya, mempermalukannya, dan bahkan memukulnya. Kita benar-benar bodoh. Ibu Suri, jangan cemas. Ini masalah besar, harus dipastikan dengan jelas. Apa kau tahu tanda lahir apa yang ada di tubuh Hier? Cepat pergi dan lihat. Dit Tonggang Nyonya Zhuang. Apakah ada tanda seperti api yang membakar? Ya. Wanita beracun ini, setelah diceraikan oleh putra saya, lalu melihat putra saya ditunjuk sebagai Zhuang Yuan baru, maka kecemburuanlah yang menguasainya. Dia menyusup ke istana untuk mengajukan pengajuan kepada Baginda, memfitnah putra saya. Kalian memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas Xiao Jincheng, setelah ditunjuk sebagai Zhuang Yuan baru, dia meremehkan statusku yang rendah.
takut aku akan memengaruhi masa depannya. Maka dia menipuku ke pinggiran kota, menusukkan pisau ke perutku, dan menendangku ke sungai. Tidak hanya itu, kalian sekeluarga bertiga, karena takut ayah angkat dan ibu angkatku akan datang mencariku, mengutus orang untuk memakukan pintu dan membakar hidup-hidup kedua orang tua itu. Kasihan kedua orang tua itu, seumur hidup selalu berbuat baik, tidak disangka berakhir seperti ini. Xiao Jincheng. Jika dia meremehkan statusku yang rendah, tidak pantas untuk Zhuangyuan seperti dia bisa saja menceraikanku. Tapi mengapa dia harus mencelakaiku? Mengapa harus membunuh ayah angkat dan ibu angkatku? Ibu Suri memang tidak. Permaisuri. Here. Permaisuri. Ada apa ini? Ku dengar putri kesayangan Permaisuri diculik saat kecil. Karena itu, beliau sangat menyukai wanita muda yang sehati. Mungkinkah kali ini beliau kembali mengincar wanita bernama Sheng Fenghuo itu? Yang mulia, wanita bernama Sheng Fenghuo ini telah memfitnah calon sarjana terbaik pilihan Anda. Dan terlebih lagi, dia telah bersikap tidak hormat kepada Anda. Hamba yang hina ini di sini memohon kepada Yang Mulia untuk menghukumnya di tempat. Benar, Yang Mulia, orang seperti ini mutlak tidak bisa ditoleransi. Mengapa Anda menuduhnya memfitnah? Jenderal ini dapat membuktikannya. Setiap kata yang diucapkannya adalah kebenaran. Me l'apport kepada Yang Mulia. Xiao Jincheng melakukan pembunuhan dan pembakaran tak terampuni oleh surga. Dia sama sekali tidak pantas menjadi sarjana terbaik. Juga tidak pantas menjadi sarjana Akademi Hanlin. Terlebih lagi, dia bahkan tidak pantas hidup. Beraninya, kau memfitnah. Jenderal ini tidak bisa membedakan benar dan salah. Demi nafsu, malah berpihak pada wanita ini untuk memfitnah putraku. Yang Mulia, Anda harus membela putraku. Membela. Baik. Aku akan membela kalian. Yang Mulia memang bijaksana membedakan benar dan salah. Jenderal, saya sarankan Anda membuka mata. Jangan tertipu oleh wanita ini. Yang Mulia, Anda adalah penguasa yang bijaksana. Anda pasti tidak akan tertipu. Oleh perkataan pasangan berhati hitam ini, Memang. apakah Xiao Jincheng melakukan pembunuhan dan pembakaran? Anda akan tahu dengan satu penyelidikan. Putraku adalah yang ditunjuk Yang Mulia dengan pena kekaisaran sebagai sarjana terbaik. Seorang sarjana Akademi Hanlin. Sedangkan dia hanyalah wanita rendahan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan putraku? Jenderal, Anda masih muda. Tolong jangan hancurkan masa depan Anda karena nafsu akan kecantikan. Jenderal, ada begitu banyak wanita di dunia. Mengapa repot-repot tergiur pada wanita murahan? Jika Anda menghinanya lagi dengan kata-kata Anda, saya akan segera membunuh Anda. Yang Mulia, jenderal ini akan membunuh orang di depan pengadilan. Miu Lingfeng, beritahu saya, mengapa Anda begitu melindungi Nona Sheng? Yang Mulia, karena hamba percaya padanya, mengaguminya. Sekalipun Yang Mulia ingin mencopot gelar jenderal saya, membiarkan saya pensiun ke sawah, saya bersedia melindunginya. Jenderal. Jenderal Mu, bagus sekali. Baik, sangat baik. Layak menjadi pembela negara, pria hebat dari kerajaan Great Xia, Hanyu Caperanian, Barony. Yang Mulia, jenderal ini tergoda oleh kecantikan. Dia sudah gila. Yang Mulia, jika jenderal begitu keras kepala, dia harus dipenjara untuk merenung dengan baik. Penjaga, tangkap keduanya. Yang Mulia. Jenderal, wanita penggoda. Sudah lama saya ingatkan Anda untuk tidak menghancurkan masa depan Anda. Demi wanita ini, Anda tidak mendengarkan. Sekarang, Anda bahkan tidak punya waktu untuk menyesal. Alih-alih menjadi jenderal yang baik, Anda bersikeras di penjara demi seorang wanita. Yang Mulia, segala kesalahan, murni kesalahan saya. Sayalah yang memohon. Jenderal MU membawa saya ke istana. Sialah juga yang menentang Yang Mulia. Ini tidak ada hubungannya dengan Jenderal MU. Apakah akan dibunuh atau dicincang? Saya mohon Yang Mulia menghukum saya saja. Saya mohon Yang Mulia membebaskan Jenderal MU. Saya mohon Yang Mulia membebaskan Jenderal MU. Yang Mulia, jenderal ini masih begitu muda, berani sekali menentang Yang Mulia di masa depan. Jika dia mendapatkan kekuasaan militer, bukankah dia akan memberontak? Benar, Yang Mulia.
Putra saya adalah yang ditunjuk Yang Mulia dengan pena kekaisaran sebagai sarjana terbaik. Jika mereka memfitnah putra saya, Itu sama saja dengan tidak menghormati Yang Mulia. Lalu menurut Anda, apa yang harus saya lakukan terhadap mereka? Tentu saja, masukkan mereka ke penjara. Oh tidak, seharusnya dihukum di tempat. Hukuman di tempat tidak cukup. wanita ini berulang kali memfitnah putraku. Dia seharusnya dipotong-potong sampai mati. Betapa kejamnya hati kalian. Permaisuri memang berbelas kasih, tetapi untuk orang yang menentang kekuasaan, janganlah berhati lembut. Anda benar, saya sama sekali tidak bisa berhati lembut. Mengapa Anda masih terpaku? Tangkap kedua orang ini dan masukkan mereka ke penjara. Jenderal, Anda harus membuka mata di masa depan. Sheng Fenghua, Semoga Anda terlahir kembali dengan baik di kehidupan selanjutnya. Yang Mulia. Bodoh, saya menyuruh Anda untuk menangkap mereka berdua. Yang Mulia, apakah Anda salah? Apakah Anda bercanda dengan hamba yang hina ini? Benarkah? Pazangan Kejam. Siapa yang bercanda dengan kalian? Permaisuri, Tolong Jangan, tertipu oleh wanita ini. Coba sekali lagi mengutuk Hier. Tadi, Tangan mana yang kau gunakan untuk memukulnya? Dan kaki mana yang ko gunakan un tuk menondonya? Permaisuri, Panjaga. Pukul mereka dengan keras. Pazangan Kejam. Jika Seyatidak. Mengenali Hier barusan, dia pasti sudah terbunuh oleh kalian. Apa maksud Yang Mulia? APA maksudnya, Anda akan tahu saat bertemu kembali dengan putra Anda yang seperti binatang itu di penjara. Penjaga, masukin pasangan jahat ini ke penjara. Yang Mulia, selamatkan hidup kami. Yang Mulia, Yang Mulia, selamatkan kami. selamatkan hidup kami. Yang Mulia. Selamatkan hidup kami, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, mengapa? Andatidak, Segera Mangguru Mereka? Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Xiao Jincheng bertemu kembali dengan mereka di penjara. Lalu urus mereka bersama. Yang Mulia, kapan kita akan mengakui Hier sebagai keluarga? Hier, sebelumnya, salah orang kepercayaan menderita begitu banyak. Kali ini, saya ingin dengan baik untuk Hier, memilihkan suami yang baik. Menurut pendapat hamba, Jenderal MU dengan sepenuh hati melindungi Hier. Dia adalah pria baik yang patut dipercaya. Miu Lingfeng memang pria baik, tapi dia pria kasar. Saya ingin tahu seberapa tulus perasaannya pada Hier. Sangka, akankah dia mengabaikan semua perbedaan pendapat dengan teguh memilih Hier? Miu Lingfeng mengenai Nona Sheng dan kasus orang tua angkatnya yang terluka. Saya akan memerintahkan penyelidikan. Anda boleh pergi. Yang Mulia bijaksana. Ombak akan membawa Nona Sheng kembali ke kediaman. Jenderal Mu. Nona Sheng terluka di istana dalam. Saya akan merawatnya secara pribadi dan mencari tabib kekaisaran untuk mengobatinya. Permaisuri. Jenderal MU tidak mempercayai saya. Hamba tidak berani. Tapi, Jenderal, jangan khawatir. Saya percaya, Permaisuri tidak akan menyakiti saya. pernahkah Anda melihat orang ini? Tidak. Pernahkah Anda melihat orang ini? Tidak. Yang Mulia Kaisar. Permaisuri. Miu Qingjia, Anda datang mengajukan permohonan untuk urusan apa? Yang Mulia, 2 hari ini, hamba telah menyelidiki ulang Rudi Santoso, C'est la memvenue Nona Sheng. dan orang tua angkatnya. Kini bukti sudah cukup untuk membuktikan Rudi Santoso. C'est la Melakukan Pambunuan Dan Pambakaran. Sungguh tak terduga. Betapa kejamnya Rudi Santoso ini. Sungguh tidak punya hati nurani, tidak pantas disebut manusia. Hari ini, saya akan menginterogasi Rudi Santoso secara langsung. Demi Nona Sheng akan menegakkan keadilan. Yang Mulia bijaksana. Bapak Jendekara. Ini persembahan dari para mahaguru. Ini adalah persembahan dari para menteri. Dan ini persembahan dari para akademisi Hanlin. Setelah saya hitung, pindahkan semuanya ke gudang. Baik. Sumai, lihatkah aku memakai pakaian kebangsawanan ini? Apa terlihat bagus? Ini adalah anugerah dari Kaisar untuk Ibu. Kelak,
Suamimu ini akan memintakan satu gelar kebangsawanan untukmu juga. Terima kasih, suamiku. Sungguh tak terduga, aku baru saja diangkat menjadi jendekara baru. Sudah banyak pejabat yang datang memberi hadiah. Hari ini, kartu undangan sudah terhitung belasan. Semuanya mengundang kami berdua. Untuk berkunjung ke Kediaman mereka. Jendekara baru yang dipilih langsung oleh Kaisar. Akademisi pembaca Hanli. Ini bukan kehormatan biasa. Ayu berkata, di masa kini, suami adalah yang pertama. Kemarin saat kau sakit di istana, hadiah dari Kaisar dan Permaisuri sampai memenuhi seluruh ruangan. Barang-barang berharga itu hanya bisa dinikmati oleh para putri. Permaisuri sangat menyukaiku. Istriku, kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan tunjukkan performa yang baik. Jangan khawatir, suamiku. Aku pasti akan menjadi istri yang baik dan membantu suamiku meraih kesuksesan. Suamiku, jika dibandingkan dengan Sheng Fenghe itu, apakah aku jauh lebih baik? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Statusnya rendah, hanya bisa mencuci dan memasak, tidak bisa membantuku apapun, sementara kamu berstatus mulia dan sangat disukai oleh permaisuri. Tuan muda, Nyonya, Menteri Urusan Ritual, Bapak Sang, meminta bertemu. Cepat undang dia masuk. Baik. Menteri Urusan Ritual, Bapak Zhang, dia adalah pejabat penting di Istana Sengge, datang berkunjung secara pribadi. Tuan Jendekara. Selamat, selamat. Bapak Zhang, selamat datang di kediaman sederhana saya. Sungguh membuat tempat ini bersinar. Silakan masuk. Ini, Tuan Jendekara belakangan ini, adalah orang kesayangan Kaisar. Pasti akan segera mendapatkan promosi jabatan dan mencapai kejayaan. Nanti jangan lupakan pejabat ini ya. Bapak Zhang, Anda bercanda. Kedepannya di istana, bawahan Anda mohon banyak dibimbing oleh Bapak Zhang. Tuan Jendekara, jangan sungkan. Hal-hal yang Anda lakukan, saya tahu semuanya. Kita adalah satu kesatuan. Jadi jangan sungkan. Rahasia? Rahasia apa? Mungkinkah perbuatan saya membunuh Sheng Fenghe? Dia mengetahuinya? Saya baru saja mendengar. Istri Sang Jendekara akan segera dianugerahi sebagai Yang Mulia Putri. Pasti Anda juga akan segera diangkat menjadi Pandra Menantu. Yang Mulia Putri, mohon terima hormat saya. Suamiku, ini. Hari itu saat kau dirawat di istana, apa ada yang dikatakan permaisuri padamu? Cepat, panggil tabib istana. Baik. Here, Jongan t'acute. Ibu ada di sini. Hari itu, situasinya darurat, banyak orang dan suara campur aduk. Aku tidak mendengar dengan jelas. Apa yang dikatakan permaisuri. Sekarang setelah kupikirkan, saat dia berbicara denganku, dia sepertinya menyebut dirinya Ibu. Mungkinkah permaisuri menganggapku sebagai putrinya yang hilang dan ingin mengangkatku sebagai anak angkat? Permaisuri tidak hanya ingin menjadikanmu anak angkat, tapi juga akan menobatkanmu sebagai putri. Kalau tidak, Bapak Zhang tidak akan memberikan penghormatan sebesar ini. Sungguh bagus, aku akan menjadi putri. Bapak Zhang, hormat saya. Yang Mulia Putri, Pandra Menantu. Saya pertama kali bertemu kalian berdua. Saya sudah tahu kalian memiliki aura kekayaan dan kehormatan. Waktu itu, di Aula Winwa, Jenderal MU demi wanita jahat itu menyulitkan kalian. Saya adalah orang pertama yang maju untuk membela kalian. Benar, benar, benar. Saya ingat. Pagi ini setelah saya pulang dari istana, saya melihat Paman Wu. Dia berkata, Kaisar akan memanggil kalian pada waktu Shenxi sore hari untuk menghadap ke istana. Pasti Kaisar ingin memberikan penghargaan secara langsung kepada kalian, bukan? Tunggu saja panggilan resmi. Kaisar akan memberikan penghargaan pribadi. Mungkinkah dia akan menobatkan saya sebagai putri dan menobatkan suamiku sebagai pangeran menantu? Menurut perkiraan saya, seharusnya begitu. Sungguh bagus. Waktu Shenxi sudah hampir tiba. Tuan Jendekara. Ada pesan dari istana. Mohon Anda dan istri Anda menghadap ke istana bersama. Baik, kalau begitu, saya permisi dulu. Suamiku, ini sungguh nyata. Sungguh bagus, istriku. Istriku. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Menikahimu.
adalah hal yang pernah saya lakukan. Keputusan paling bijaksana dalam hidupku. Ling Feng, jika bukan karenamu kali ini yang tulus melindungi Nona Sheng, saya mungkin akan melakukan kesalahan besar. Yang Mulia terlalu merendah. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Kaisar segera berbalik dan menyelidiki kasus ini. Sungguh seorang penguasa yang bijaksana. Ling Feng, kau sekali lagi membuat jasa besar. Penghargaan apa yang kau inginkan? Sebutkan saja, saya pasti akan memenuhinya untukmu. Yang Mulia, En bas, Anya Memohon kepada Kaisar. Untuk mengembalikan Nona Sheng kepada Nona Sheng adalah orang yang hamba bawa ke istana. Pasti. Harus kubawa pergi dengan selamat. Nona Sheng, Jenderal MU benar-benar sangat mencintaimu. Nenek, Kaisar dan Permaisuri menyuruhku di sini. Apa maksud mereka? Nona, kau akan segera mengetahuinya. Jenderal Mu. Masalah Nona Sheng sudah terpecahkan. Yang Mulia pasti akan memberinya keadilan. Menahannya di istana beberapa hari ini, juga untuk perawatannya. Quelle obégie tu as réuni? Boleka seya membawa Nona Sheng pergi? Ling Feng, jangan terburu-buru. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Yang Mulia, silakan perintahkan. Dalam 2 hari terakhir ini, Perdana Menteri tua berulang kali memohonkan untuk urusanmu, padaku, dan mengusulkan untuk menikahkan putri tunggalnya dengan Perdana Menteri tua sangat melindungi putri tunggalnya. Jiang Lan baru berusia 18 tahun. Parasnya sangat rupawan, serta cantik luar dalam. Berpendidikan tinggi, sangat cocok denganmu. Aku dengar, Nona Jiang sudah lama mengagumimu. Jika kalian berdua bisa bersatu, itu tak lain adalah sebuah kabar baik. Yang Mulia, saya sudah memiliki orang lain di hati saya. Saya khawatir akan mengecewakan niat baik Yang Mulia dan Permaisuri. Jadi, orang yang di hatimu itu, apakah Nona Sheng? Ling Feng, kamu masih muda, belum berpengalaman. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Klan Mumemyu adalah keluarga jenderal militer. Perdana Menteri tua adalah pejabat sipil terkemuka. Jika kamu dan Jiang Lan bersatu, kombinasi militer dan sipil pasti akan menjadi kisah yang legendaris. Yang Mulia benar sekali. Perdana Menteri tua selalu memperhatikan saya. Saya juga sangat mengagumi Perdana Menteri tua dan juga sangat mengagumi Nona Jiang. Saya hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan. Anda adalah jenderal penjaga negara yang mulia. Pantasnya mendampingi putri Perdana Menteri. Bahkan jika Anda memilihnya. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Begitulah seharusnya bagi seorang pria. Menikah harus memperhatikan kesesuaian status sosial dan latar belakang keluarga. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun Yang Mulia, sejak kecil saya mengikuti kakek saya bertempur di medan perang. Saya tidak mengerti soal status keluarga, juga tidak mencari kemewahan. Saya hanya ingin mendapatkan hati satu orang, untuk bersama hingga tua. Maxu Danda. Saat kecil, saya terpisah dari kakek saya, Jatu ke Jalanan, menjadi pengemis saat kelaparan. Saya pernah bertemu seorang gadis. Setiap hari, dia datang memberi seya bakpao. Senyumnya yang bagaikan sinar matahari. Memberi seya harapan. Sejak saat itu, seya bertekad untuk mengikuti kakek saya bertempur di medan perang di masa depan, agar seluruh rakyat Daxia dapat hidup dengan baik. Di pergelangan tangannya ada tanda api. Saya sebenarnya berencana Mankari terus setelah kemenangan Kebetulan saat kembali ke ibu kota kali ini. Saya melihatnya. Gadis yang kau bicarakan itu, apakah Nona Sheng? Tepat sekali dia. Yang Mulia, Permaisuri, saya tidak meminta status keluarga, juga tidak menginginkan kombinasi militer dan sipil. Saya hanya ingin bersama wanita yang saya cintai, hingga akhir hayat, saling menopang dalam suka dan duka. Nona, tunggu sebentar lagi. Jangan terburu-buru. Ling Feng, apakah Nona Sheng sudah pernah menikah? Kamu tidak keberatan? Yang Mulia, saya hanya menyesal tidak menemukannya lebih awal, membiarkannya mengalami penghinaan seperti itu. Saya sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin saya keberatan? Saat itu, ketika saya menemukannya, di tepi singgih, saya melihatnya berlumuran. Kulitnya pucat pasi karena terendam air. Ati saya sakit luar biasa. Selama dia bisa hidup, saya bersedia menukar segalanya. Bagus, bagus. Pantas saja kamu seorang pemuda yang bersemangat. Yang Mulia,
Meskipun Anda tidak keberatan, kerabat Anda, dan juga bibi Anda yang hebat, pasti tidak akan setuju. Sebelum saya berangkat hari ini, Mereka Mangalangidi de Pankereta. ini memang masalah yang sulit, tapi saya adalah pria gagah berani, tidak takut berperang di medan laga. Bagaimana mungkin saya bisa dikalahkan oleh masalah sekecil ini? Karena saya bertekad menikahi Nona Sheng, tentu saja saya akan mengurus semuanya. Dan tidak akan membiarkannya diintimidasi oleh siapapun. Jika demikian, mengapa kamu tidak langsung meminta dekret kekaisaran, agar aku menikahkan Nona Sheng denganmu? Benar, Ces pattes-là me minta de prix. Sejak dulu, wanita yang menikah tidak bisa menentukan sendiri. Saya ingin dia membuat pilihannya sendiri. Lagipula, Seya Belum Menyatakan Peraza Seya. Padanya, Tidak Tahu. Apakah dia akan menyukai orang kasar seperti saya? Aku suka. Nona Sheng. Lu Camus. Apakah sudah membaik? belum mau mengakui hubungan keluarga? Permaisuri, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku membereskan Xiao Jincheng dulu, bajingan itu. Tuan Zhuang Yuan, Nyonya Zhuang Yuan. Saya ucapkan Selamat, Ani adalah kehormatan tertinggi. Terima kasih, Paman Wu. Suamiku. Tampaknya, apa yang dikatakan Tuan Zhang memang benar. Berkat Anda, disukai oleh permaisuri. Kami bisa mendapatkan kemuliaan ini. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta? Aku jauh lebih baik daripada wanita itu. Sheng Fenghua, kan? Di hari yang penuh sukacita ini, mengapa membahas si pembawa sial itu? Istriku, kita akan segera sukses besar. Jika kalian berdua naik pangkat di masa depan, jangan lupakan saya ya. Paman Wu, kebaikan Anda tak terhingga. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Tuan Zhuang Yuan. Itu tidak pantas, tidak pantas. Tuan Zhuang Yuan akan segera menjadi kerabat kekaisaran. Bagaimana mungkin saya bisa menerima penghormatan sebesar itu? Kerabat kekaisaran. Yang mulia kaisar dan permaisuri akan segera tiba. Kalian berdua Harap menunggu sebentar. di sini. Bisa keluar masuk Wenhua Hall. Pasti bukan orang sembarangan. Melihat pakaian dan penampilan ini, sepertinya adalah seorang putri. Sheng Feng. Ternyata kamu. Berani-beraninya kamu di sini bertingkah aneh? Ini istana kekaisaran. Bagaimana orang rendahan sepertimu bisa menyelinap masuk? Xiao Jincheng. Aku benar-benar ingin menggali hatimu dan melihatnya. Warna apa sebenarnya? Mengapa kamu baju hijau? Tapi masih begitu merasa benar? Bicara apa sih kau? Cepat pergi dari sini. Sheng Feng. Jangan pikir dengan menyelinap ke istana, kau bisa mengadu. Akan kuberitahu kau, aku akan segera diangkat menjadi calon suami putri. Jika kau masih keras kepala, aku tidak keberatan membunuhmu lagi. Calon suami putri? Kau belum tahu, kan? Yang Mulia Ratu ingin mengangkatku sebagai putri angkat. Menjadikanku seorang putri, dan suamiku akan diangkat menjadi calon suami putri. Ini adalah kehormatan yang orang rendahan sepertimu takkan pernah bisa raih seumur hidupmu. Miu Lingfeng. Mengenai Nona Sheng dan kasus pembunuhan orang tua angkatnya, aku akan memerintahkan penyelidikan. Tidak mungkin. Yang mulia kaisar sudah berjanji padaku akan menyelidiki tuntas kasus pembunuhan orang tuaku oleh Xiao Jincheng. Aku berpikir, setelah Yang Mulia Kaisar selesai sidang, aku akan mengajak Hier ke Wenhua Hall bersama-sama. Tak Kuzanka. Dia buru-buru ingin bertemu si jahat Xiao Jincheng, jadi dia duluan pergi. Orang jahat itu berhati busuk. Kita. Tolong jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Ini istana kekaisaran. Xiao Jincheng tidak punya nyali sebesar itu. Xiao Jincheng, kau hila. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawa, aku akan melaporkanmu untuk membalas dendam orang tuaku. Membalas dendam? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah seorang wanita buangan yang tidak kuinginkan lagi.
Lalu kenapa jika aku menyakitimu? Lalu kenapa jika aku membakarnya? Denn membunuh orang tuamu, Mereka hanya penjual bakpao. du anyuaba rendahan. Seperti semut. Bagaimana bisa kamu menyamakannya denganku? Tepat sekali, dua nyawa rendahan. Mati ya mati. Terakhir kali kau beruntung, bisa lolos. Kali ini... Hentikin. Here. Here. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Jincheng, kau sungguh lancang. Berani bertindak kejam di istana. Yang mulia, aku hanya ingin menjelaskan padanya. Ya, Yang mulia, wanita ini memfitnah suamiku. Dia berbicara sembarangan. Mengatakan Yang mulia akan menyelidiki tuntas kasus pembunuhan orang tua angkatnya. Dan bahwa ajal kami sudah dekat. Suamiku tidak bisa membela diri. Itulah mengapa dia maju untuk berdebat dengannya. Yang mulia ratu, Anda sangat menyayangiku. Tolong bantu suami rakyat jelata ini. Apayang dit qu'attaquant est benar. Yang mulia Kaisar memang akan menyelidiki kasus ini. Yang mulia ratu, Saya dituduh tidak bersalah. Apakah dituduh salah atau tidak akan diketahui setelah disidang. Hanggil Muling Feng. Yang mulia, selamatkan hidupku. Yang mulia, jangan tertipu wanita ini. Dia memfitnahku. Yang mulia, wanita ini, karena diceraikan oleh suamiku, tidak bisa menjadi wanita terkemuka, menyimpan dendam. Makanya dia memfitnah suamiku. Yang mulia, mohon pertimbangkan. Yang mulia, permaisuri, keluarga Xiao kami setia, kami tidak akan pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Semua tuduhan ini adalah rekaan jahat dari wanita keji ini. Di saat seperti ini, kalian masih saja membantah? Jenderal ini telah menyerahkan semua bukti. Semuanya kepada Yang Mulia, Xiao Jincheng. Satko dinobatkan sebagai pejabat terkemuka. Kau jijik pada istri sahmu, Sheng Fenghe yang berasal dari kalangan rendah. Kau tipu dia ke pinggir kota lalu kau bunuh. Demi menuntaskan urusanmu. Kau bakar hidup-hidup orang tua angkatnya. Perbuatan keji seperti itu, surga dan bumi takkan memaafkan. Kau sungguh tidak pantas disebut manusia. Aku tidak melakukannya. Kau hanya berdasarkan perkataan dia. Untuk menjatuhkan hukuman padaku, Anda adalah Jenderal Agung Pelindung Negara. Jika Anda ingin menjebakku, bukti kejahatan apa yang tidak bisa ditemukan? Senggal, jika ingin menuduh, alasan pasti ditemukan. Yang mulia, jenderal ini tergiur kecantikan dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang mulia, tolong jangan tertipu olehnya. Sekarang sudah begini, kalian masih berani memutarbalikkan fakta di sini? Yang mulia ratu. Rakyat jelata tahu Anda sangat merindukan putri Anda. Hadapi Anda. Janganlah karena menyukai Sheng Fenghe ini, lalu salah menuduh kami. Yang mulia ratu. Sebelumnya Anda, bukankah merasa sangat akrab dengan rakyat jelata ini? Lihatlah saya lagi. Saya juga sangat mirip putri Anda. Kukes. Jangan coba-coba mendekat ke istana ini. Takada keluarga Yang tidak mazuk satkantu. Kalian semua sanggup munafik. Sanggup membuat kejejek. Yang mulia, wanita ini telah menikah dengan keluarga Xiao selama 3 tahun. Tidak menjaga kehormatan wanita. Tidak berbakti pada mertua. tidak menghormati suami. Oleh karena itu, hamba menceraikannya. Dia menyimpan dendam di hati, lalu memfitnah hamba. Hamba memohon Yang mulia mengusut tuntas. Kalian berempat sekeluarga, sungguh pandai bicara. Memutarbalikkan fakta. Sampai sekarang, kalian masih saja bicara begitu polosnya. Menyalahkan segalanya pada orang lain. Jika bukan karena aku, yang memerintahkan dari Temple menyelidiki kasus ini, aku benar-benar akan tertipu oleh kalian. Jadi Yang Mulia, sudah menyelidikinya sejak lama? Sial. Xiao Jincheng, di hari aku menikah dengan keluarga Xiao, aku serahkan seluruh mas kawin. 3 hari setelah menikah, aku sudah masuk dapur melayani keluarga. Bahkan di jalanan aku menjadi pencuci pakaian, mengcarry nafkah untuk keluarga. Saat ibumu sakit, aku menemani dan merawatnya siang malam tanpa henti. Sebelum ujian kenegaraanmu, aku lebih melayanimu siang malam. Kau bilang aku tidak menjaga kehormatan wanita. Memangnya kenapa? Uang yang kau hasilkan itu tidak cukup untuk anakku membeli perlengkapan menulis. Lagi pula, kau sudah 3 tahun di keluarga Xiao tanpa punya anak. Ini adalah pelanggaran berat seorang istri. Menceraikanmu, bukankah sudah sepantasnya? Benar sekali, kau wanita berstatus rendah. Sama sekali tidak pantas menjadi istri pejabat terkemuka. Jika anakku benar-benar ingin mencelakaimu, kau masih akan hidup untuk mengadu pada Yang Mulia? Itu karena dia diberkati takdirnya, beruntung besar, sehingga dia lolos dari cobaan itu. Yang Mulia, bawahan ini dijebak. Dijebak?
ada saksi mata yang melihatmu memerintahkan membakar hidup-hidup orang tua angkat Hier. Di sini ada tanda tangan saksi mata. Yendromu juga menemukan belati yang kau gunakan untuk membunuh Hier. Bukti saksi dan barang bukti lengkap. Kau bilang kau dijebak? Jika ingin sesuatu diketahui, lakukanlah sendiri. Xiao Zhensheng, côté la Melakukan perbuatan Keji Yang Melangar Kodra. Dan Komazi un Jameni plus semu Aoran. Roda karma berputar. Xiao Jincheng, kau telah membunuh orang tua. Sekarang, saatnya kau membayar dengan nyawa. Habislah sudah. Semuanya gara-gara kau pembawa sial. Kalau saja tidak menikahimu. Anakku, masih akan jadi pejabat terkemuka. Wanita, kau menghancurkan masa depan anakku. Aku akan melawanmu. Dewi, kamu tidak apa-apa? Cepat panggil tabib istana. Permaisuri, Kaisar, rakyat jelata ini baik-baik saja. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Permaisuri, apa yang Anda bicarakan? Permaisuri, apakah Anda terkejut? Bukan hanya permaisuri yang terkejut. Beta juga terkejut. Putri Beta telah hilang selama 15 tahun. Dan sekarang, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Beta tidak akan pernah lagi membiarkanmu terluka dalam bentuk apapun. Yang Mulia Kaisar, maksud Anda adalah Nona Dewi. adalah putri Anda dan permaisuri? Kami telah mencarimu selama 15 tahun. Untungnya Jenderal Bima telah mengantarkanmu kembali kepada kami. Kalian bilang, Dewi adalah seorang putri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Salah. Salah. Pasti salah. Permaisuri pasti sangat merindukan putrinya. Melihat siapapun seperti putrinya sendiri. Apakah Anda menganggap Beta? Pukulan rotan Beta belum cukup banyak? Beraninya Anda mencoba menyakiti Dewi Beta. Permaisuri, bagaimana mungkin dia adalah putri Anda? Apakah Anda keliru? Putri Beta bernama Dewi. Namanya melambangkan angin yang membawa berkah dan kehendak ilahi, serta pertolongan dari surga. Saat permaisuri mengandung Dewi, dia dan Beta memilih nama ini. Dan Beta memberinya sebuah liontin emas untuk dipakai. Di Liontin Itu Teraker, nama sang putri. Pantas saja, saat orang tua angkatku membawaku pulang, aku selalu membawa liontin emas di badan. Ayah angkatku berkata, Dewi pasti adalah namaku. Jadi, aku terus menggunakan nama ini. Ayah dan ibumu angkat adalah orang baik. Dewi, Mana Liontin et Masmu? Setelah menikah dengan keluarga Wijaya, pendapatan tidak mencukupi pengeluaran. Mertuaku terus mendesakku untuk memberikan uang. Jadi, aku menggadaikan liontin emas itu. Sungguh tidak sopan. Keluarga Wijaya sungguh benar-benar tak tahu malu. Seluruh anggota keluarga seperti parasit, hanya memikirkan cara memeras kekayaan dari istri sah. Kalian menikahi seorang putri ke rumah, tapi tidak tahu cara menghargainya. Tahukah kalian, Kaisar justru karena mengetahui Anda, Budi Santoso, adalah suami Dewi, sehingga beliau berkenan mengangkat Anda sebagai Zuishang tahun ini. Budi Santoso. Semuanya adalah demi Dewi Beta, tetapi karena statusnya yang rendah, Anda merasa dia tidak pantas untuk status Anda sebagai Zuishang. Anda malah membunuhnya sendiri. Sungguh tindakan yang keji. Di seluruh negeri, saya pakai lagi, yang lebih mulia daripada seorang putri? Anda malah meremehkan statusnya yang rendah, demi meminang putri sah Menteri Keuangan. Anda mengabaikan seorang putri, sungguh konyol. Budi Santoso, Anda sebenarnya hidup dalam keberuntungan, kelak akan menjadi suami putri kerajaan, menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa batas. Semua itu Anda hancurkan sendiri. Tidak. Penjaga, dengarkan titah Beta. Dengan restu langit, Kaisar berfirman, Dewi adalah putri Beta, berhati mulia dan penuh perhitungan, lembut, berbudi luhur, mampu menjalankan tugas sebagai teladan wanita, diberikan gelar putri kelimpahan harmoni. Upacara penobatannya akan diadakan 3 hari lagi. Demikian tidak ini. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Semoga Kaisar hidup 1000 tahun. 1000 tahun lagi. Dewi, bangunlah. Dewi. Sekarang Anda adalah seorang putri. Tidak ada lagi yang berani mengganggumu. Terima kasih, Kaisar. Mengapa masih memanggil Kaisar? Seharusnya Anda memanggil Ayah Kaisar dan Ibu Suri.
Terima kasih, Ayah Kaisar. Terima kasih, Ibu Suri. Anak baik. Penjaga, Seret Miraka, seluruh keluarga beranggotakan 4 orang itu. Eksekusi setelah musim gugur. Kaiser, ampun. Kaisar, ampun. Benar-benar tidak mungkin, suamiku diangkat sebagai Zuizhang tahun ini karena bakat sastranya yang luar biasa. Bagaimana mungkin karena wanita ini? Jangan berani menghina istri sahku. Istriku, aku salah, aku hanya sesaat kehilangan akal, sehingga menjadi bingung. Semua ini gara-gara wanita ini. Sejak festival lampion tahun lalu, dia bertemu denganku dan terus menggangguku. Memaksaku menceraikan istriku dan menikahinya. Awalnya aku menolak. Tetapi kemudian dia menunjukkan kekuatan resmi ayahnya untuk menekanku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi, Budi Santoso, kau senggila. Jelas-jelas karena kau tahu aku adalah putri sah Menteri Keuangan, sengaja mendekatiku untuk keuntungan dan berkata kau tidak mau menjadi istri kedua, mencari cara untuk menceraikan istrimu dan menikahiku secara sah. Kau orang jahat. Kalau bukan karenamu, keluarga kami, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Putraku adalah Zuizhang tahun ini. Calon suami putri kerajaan. Semuanya hilang karenamu sekarang. Dewey, menantip Harampuangki yang baik. Ibu benar-benar bodoh. Ibu salah. Ibu bersujud meminta maaf padamu. Tolong lepaskan kami. Devi, apakah kau lupa dulu kita? Sangat saling mencintai? Apakah kau lupa dulu kita? Pernah bersumpah bersama? Kita berjanji akan bergandengan tangan. Dan menua bersama. Awalnya aku tertipu oleh manisnya kata-kata. Baru sekarang aku sadar bahwa kata-katamu itu hanyalah untuk mengontrolku. Membuatku rela bekerja keras untuk keluarga Wijaya. Tidak, bukan begitu. Istriku, dengarkan penjelasanku. Budi Santoso. Kau dan orang tua memfitnahku tidak bermoral. Tapi tahukah kau apa itu prinsip pernikahan? Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban, kesopanan, kebenaran, kehormatan, dan rasa malu. Kau mencari muka, selalu membandingkan diri. Tapi lupa bahwa suami istri adalah satu kesatuan dan tidak seharusnya berubah demi ketenaran atau status. Sepanjang hidupmu kau bandingkan diri, dan kini, kecerdasanmu berbalik menjebakmu sendiri. Sungguh menggelikan. Ya. Nyonya benar. Mulai sekarang, suami akan mendengarkan Nyonya. Apapun yang Nyonya mau, tolong beri aku kesempatan lagi. Sejak kau menusuk perutku dengan dan membakarnya, membakar ayah dan ibu angkat. Kau seharusnya sudah masuk neraka. Tidak perlu bicara basa-basi dengannya. Binatang seperti ini tidak pantas disebut manusia. Penjaga, seret dia pergi. Yang mulia, Ampunilah kami. Yang mulia, Yang mulia, ampunilah kami. Yang mulia, ampunilah kami. Jean Gantakut. Aku di sini. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menindasmu. Siapa wanita itu? Kudengar dia adalah wanita yang ditinggalkan oleh pangeran suami. Ya ampun, kenapa dia membawa wanita itu kembali? Nasihat yang diberikan sebelumnya ternyata sia-sia saja. Sungguh keterlaluan. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Ling Feng terpesona oleh pelakar lisik ini. Bibi. Dia tidak boleh dipukul. Apa? Kau mau melakukan ini demi pelacur licik ini? Mau membunuh bibimu sendiri? Bibi, aku sudah memohon agar Yang Mulia mengabulkan pernikahan ini. Yang Mulia sudah mange le arcan de cri. Dan akan segera tiba. Ling Feng, kenapa kau begitu gegabah? Alih-alih menikahi putri Perdana Menteri, kau malah memilih wanita bekas ini. Apa kau ingin membuat kami mati penasaran? Ling Feng, kami akan menemanimu ke istana sekarang untuk menjelaskan situasinya kepada Yang Mulia, agar Yang Mulia mencabut dekretnya. Masih ada waktu. Segera ke istana, segera. Bibi, tunggu sebentar. Mengapa Bibi tidak membiarkan jenderal selesai berbicara? Siapa kau pikir dirimu? Berhak bicara padaku? Bibi, hati-hati dengan ucapan. Dia adalah Istri baru yang dipilih jenderal. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Siapa yang jadi keluargamu?
Statusmu yang rendah saja sudah cukup. Ling Feng memang menyukaimu. Aku tidak keberatan kau jadi selir. Tapi kau adalah wanita buangan yang tidak diinginkan siapapun. Bagaimana kau bisa pantas untuk Ling Feng kami? Bibi, tolong jangan bicara seperti ini pada Nona Sheng. Apa yang kukatakan salah? Ling Feng, sejak kecil kau mengikuti kakekmu bertempur di medan perang. Kau tidak mengerti kehidupan di dalam rumah, apalagi cara hidup wanita. Wanita ini, jika tidak melakukan 7 pelanggaran, Biasanya tidak akan disreken. wajahnya sangat rupawan. Namen tetap disreken olah sarjana terbaik. Pasti perilakunya buruk. Wanita seperti ini, bagaimana bisa menikah ke kediaman jenderal kami sebagai istri utama? Benar, Ling Feng. Kau akan sibuk dengan urusan negara di masa depan, mungkin bahkan harus memimpin perang. Kediaman jenderal nantinya akan dikendalikan oleh wanita seperti ini. Tidak akan pernah ada kedamaian. Putri Perdana Menteri, cantik dan bijaksana, berpengetahuan luas dan masuk akal. Sangat cocok untukmu. Kenapa kau tidak mendengarkannya? Cukup. Keputusanku sudah bulat. Tolong, Pamandan Bibi Sekalian, Jean Compère Kata apa lagi. Mu Ling Feng. Jika hari ini kau akan bersikeras menikahinya, bunuh saja aku. Leluhur keluarga MU sedang menyaksikan. Jika mereka tahu apa yang kau lakukan hari ini, mereka pasti akan sangat kecewa. Bibi, perbuatan durhaka apa yang telah kulakukan? Sampai kau begitu tak kenal ampun? Kau ingin keluarga MU tidak punya keturunan? Itulah perbuatan durhaka. Aku tidak membuat keluarga MU tidak punya keturunan. Nona Sheng juga bisa memberiku keturunan. Turunkan dulu papan leluhur kakek. Hai kakeknya. Kecuali kau Sadra. Ikut aku ke istana menemui yang mulia. Nona Sheng. Bibi, bagaimana bisa kau bertindak? Memangnya kenapa kalau aku bertindak? Apa kau ingin membunuh bibimu sendiri? Penjaga. Jangan gegabah. Apa yang ingin kau lakukan? kau binatang. Mau menyerang kami? Aku, MU Ling Feng, merasa tidak bersalah di hadapan dunia dan leluhur keluarga MU. Sekarang aku hanya ingin bersama wanita yang kucintai. Apa salahku? Mengapa kalian begitu tak kenal ampun? Mu Ling Feng. Hari ini, siapapun yang menghalangi, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Kau Demi sirang wanita buangan. berani memutuskan hubungan dengan kami? Baiklah. Sebagai seorang pria, jika kau tidak bisa melindungi wanita yang kau cintai, pria macam apa kau ini? Sudahlah, sudahlah. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Nikahi saja siapapun yang kau mau. Namun jika kau menikahi wanita ini, kediaman jenderal pasti akan kacau balau di masa depan. Mengapa kau tidak menjadikannya selir saja? Istri utamanya tetap Nona Jiang, Putri Perdana Menteri. Bukankah itu juga bisa diterima? Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi satu orang, yaitu Nona Sheng. Adapun pihak Perdana Menteri, aku sudah menolaknya dengan sopan. Anak Dora, aku tidak peduli lagi. Mulai sekarang, dia akan menanggung sendiri akibatnya. Dekrit kekaisaran telah tiba. Jenderal penjaga negara, terima dekrit ini. Dekrit kekaisaran bagaikan kedatangan yang mulia sendiri. Bagaimana bisa kau tidak berlutut? Ayah kaisar telah membebaskanku dari upacara berlutut. Sungguh tidak sopan. Apa katamu? Berdasarkan mandat surgawi, kaisar memerintahkan, putriku tercinta, Putri Feng He, lembut dan berbudi luhur, berbakat dan cakap. Dengan ini dianugerahi pernikahan dengan Jenderal Penjaga Negara, MU Ling Feng, sebagai istri utama. Diharapkan kau akan mengelola rumah tangga dengan bijak di masa depan, dan bersama-sama mengurus kediaman. Demikian dekret ini. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat, Jenderal MU. Selamat, Putri Feng He. Yang Mulia memerintahkan pelayan ini untuk menyampaikan pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan upacara penobatan putri. Kasim Zhang, kenapa aku tidak melihat Kasim Wu belakangan ini? Kasim Wu melakukan kesalahan besar dan sudah dipenjara. Kesalahan besar? Ayah kaisar benar-benar jeli. Ling Feng, apa yang baru saja disampaikan Kasim Zhang adalah bahwa ini adalah putri kandung yang mulia, yang dicari selama 15 tahun, Putri Feng He. Benar, itu adalah saya. Yang Mulia Putri, panjang umur, bawahan ini buta. Mohon maafkan bawahan ini, Yang Mulia Putri. Bibi, tidak perlu memberi hormat. Semuanya, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Tadi, aku tidak tahu identitas Anda, bahkan sampai memukul Anda. Bibi, ketidaktahuan bukanlah dosa. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Bibi,
para paman dan bibi sekalian, Nona Sheng, sebagai putri, menikahi keluarga MU. Adala Anujra Yang Luar Biasa Bajikami. Mohon dukungan dari para paman dan bibi sekalian. Dukung, pasti didukung. Sekalipun dia bukan putri, seumur hidupku, aku hanya akan menikahi dia.